selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Setjen Dikti, yang terhormat Sekretaris LL Dikti Wilayah 3, yang terhormat Sekretaris LL Dikti Wilayah 11, yang terhormat para rektor, direktur, ketua perguruan tinggi negeri maupun swasta atau yang mewakili, yang terhormat narasumber acara sosialisasi Pak Ii, Bu Kiki, dan Mas Nova, yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring siang hari ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian pada acara sosialisasi program kompetisi Kampus Merdeka bagi perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 3 dan 11. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rali, selaku membawa acara dan juga mewakili tim Setjen Dikti mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon izin sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama akan ada pembukaan serta arahan dari Bapak Didi Rustam. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan panduan dari Ibu Kiki dan Pak Ii. Dilanjutkan dengan penjelasan sistem web PKKM yang akan disampaikan oleh Pak Pranova. Dilanjutkan dengan demo aplikasi PKKM. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, dan penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja monitor kepada Bapak Didi Rustam untuk dapat memberikan arahan serta membuka acara kita pada siang hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rali. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, yang saya hormati Bapak Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah DKI Jakarta dan di wilayah Kalimantan, serta yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu narasumber yang telah hadir di acara sosialisasi melalui video conference ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang ini kita dapat bertatap muka melalui virtual conference yang mana sudah banyak sekali pertanyaan serta komentar dan juga permintaan untuk pendampingan terkait dengan program kompetisi Kampus Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili Bu Sesdijen, saya menyampaikan mohon maaf dari beliau karena belum bisa hadir untuk bertatap muka secara virtual dan juga memberikan arahan serta pesan kepada Bapak Ibu karena beliau sedang ada acara lain yang tidak bisa digantikan. Dan juga Pak Dirjen saat ini sedang berada di Singapura mendampingi Mas Menteri, maka saya ditugaskan untuk menggantikan Pak Dirjen dan Bu Ses menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan yang ada atau kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin saya share screen sebentar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sedianya paparan ini disampaikan oleh Bu Pari selaku Ses Dijen Dikti. Namun izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pesan dari beliau bahwasanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki yang berkualitas dan memiliki daya saing. Nah, Bapak Ibu, beberapa kebijakan ini telah dilakukan oleh kementerian. Ini bagaimana kementerian ini berusaha untuk memberikan layanan-layanan dasar, layanan-layanan kepada baik itu kepada mahasiswa maupun kepada tenaga pengajar dan juga tenaga kependidikan, sehingga bersama-sama kita
bisa mewujudkan arahan atau keinginan dari rencana jangka panjang, yaitu membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan PKKM ini, di mana keinginan dari pimpinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah bagaimana perguruan tinggi melibatkan sebanyak mungkin mahasiswa dan juga sebanyak mungkin sivitas akademika dalam keikutsertaan untuk mewujudkan indikator kinerja utama dan juga mewujudkan kegiatan atau kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapannya adalah ke depan ini perguruan tinggi ini mampu meningkatkan relevansi, di mana lulusan ini sesuai dengan tidak hanya lulusan Bapak Ibu, tetapi juga penelitian dan juga inovasi ini sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha dan dunia kerja. Lalu kemudian memberikan pengajaran dan juga memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa, sehingga semasa pandemi ini yang mungkin tetap akan berlangsung di tahun 2021, pembelajaran ini masih dapat dilaksanakan, sehingga lulusan-lulusan kita yang kita didik selama pandemi ini masih merupakan lulusan-lulusan yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan 8 indikator kinerja utama. Yang pertama adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini diukur dengan pekerjaan yang dimiliki oleh lulusan kita ini di atas dari upah minimum regional. Ya, bisa juga lulusan kita ini menjadi wirausaha atau bisa juga melanjutkan studi. Jadi tidak hanya bekerja saja, tetapi bisa berusaha atau melanjutkan studi. Lalu kemudian filosofi dari Kampus Merdeka adalah bagaimana kita sivitas akademika ini terlibat aktif di luar kampus, baik itu mahasiswa maupun tenaga kependidikan dan juga tenaga pengajar di luar kampus, sehingga indikator kinerja kedua adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dan yang ketiga adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, kita mengharapkan juga agar yang dari luar kampus ini juga berpartisipasi di dalam kampus. Nah, ini di dalam indikator keempat, ini ada praktisi mengajar di dalam kampus. Lalu kemudian seiring dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga baru-baru ini meluncurkan program Kedai Reka atau matching fund, yang mana harapannya untuk meningkatkan yang nomor 5, Bapak Ibu, hasil kerja dosen ini digunakan masyarakat. Tidak hanya digunakan, bisa juga ini mendapatkan rekognisi internasional. Lalu kemudian akan diukur juga bagaimana Bapak Ibu capaian terhadap kerjasama program studi dengan mitra-mitra kelas dunia, baik itu mitra usaha, mitra industri, maupun mitra-mitra di bidang pendidikan. Lalu kemudian dari sisi kurikulum, ini juga akan diukur bagaimana kelas kolaboratif dan partisipatif yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu, ini menerapkan metode pembelajaran yang berdasarkan kepada studi kasus. Lalu kemudian pengakuan terhadap program studi dari internasional ini juga akan diukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir belum lama ini diluncurkan juga transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Yang pertama adalah adanya dana untuk perguruan tinggi, ini berupa insentif apabila indikator kinerja utama ini tercapai. Tetapi dana ini hanya dikhususkan untuk PTN. Sementara itu, yang kedua adalah
dana matching fund ini bagaimana kerjasama antara industri dengan perguruan tinggi ini berupa dana matching sebesar 250 miliar. Dan ini kemarin hari Sabtu kemarin kita sudah meluncurkan platform Kedareka dan harapannya dalam waktu dekat sudah ada perguruan tinggi serta industri yang melakukan matching sehingga program ini bisa kita mulai dari awal tahun di 2021. Dan yang terakhir adalah yang kita lakukan saat ini berupa competitive fund. Ini program kompetisi Kampus Merdeka. Ini dapat diikuti oleh seluruh perguruan tinggi negeri, tetapi nanti tentu sesuai dengan liga dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dan besarannya ini hingga 500 miliar. Nah, Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Dan mudah-mudahan nanti pertanyaan serta hal-hal yang mungkin perlu diklarifikasi kepada kami ini bisa diselesaikan atau bisa terjawab semua hari ini. Karena tadi diamanatkan oleh moderator untuk membuka acara, maka dengan seizin Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi PKKM dan mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan Bapak Ibu bisa mengikuti hingga selesai. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Didi Rustam yang telah memberikan sedikit arahan dan paparan kepada kita semua, dan juga sudah membuka acara kita siang hari ini secara resmi. Baiklah Bapak dan Ibu, karena narasumber kita sudah bergabung, mungkin kita akan langsung saja masuk kepada acara inti. Yang pertama adalah penjelasan mengenai panduan program kompetisi Kampus Merdeka yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki dan Pak Ii. Kepada Bu Kiki dan Pak Ii, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Rali. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Didi, kami ditugasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan kepada Ibu dan Bapak mengenai panduan program kompetisi Kampus Merdeka yang sebetulnya itu sudah disebarluaskan kepada Ibu dan Bapak beberapa waktu yang lalu. Saat ini kami akan menyampaikan penjelasannya mengenai panduan tersebut dan nanti ada tim dari Mas Nova, Mas Pranova ini akan menyampaikan mengenai aplikasi yang disiapkan untuk Bapak dan Ibu mengunggah proposal yang ditujukan untuk program kompetisi Kampus Merdeka. Kami di sini tim penyusun panduan, saya dengan Pak Ii akan menyampaikan penjelasan mengenai panduannya dan boleh saya share ya, Mas Didi dari sini ya Mas Didi. Ya Ibu, monggo. Saya share dari sini, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan sudah bisa terlihat di layar Ibu dan Bapak. Sebentar, mudah-mudahan bersahabat. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, program kompetisi Kampus Merdeka ini akan diluncurkan atau dimulai pada tahun 2021. Dan ini terutama adalah untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi di Indonesia yang tadi disampaikan Mas Didi menggunakan atau melalui pencapaian 8 indikator kinerja utama. Di sini kami tidak akan menjelaskan lagi karena tadi Pak Didi sudah menjelaskan, dan salah satu instrumen yang digunakan untuk mendorong transformasi tersebut adalah instrumen pendanaan. Dan tadi juga Mas Didi sudah menyampaikan ada 3 instrumen pendanaan yang sedang disiapkan oleh kementerian untuk mendorong transformasi itu, dan yang hari ini kita akan bahas adalah Competitive Fund atau program kompetisi Kampus Merdeka yang pada tahun 2021 anggarannya tersedia sekitar 500 miliar.
Ibu dan Bapak sekalian, program competitive fund ini atau program kompetisi ini digunakan atau mencakup program studi dan program untuk tingkat institusi. Jadi Bapak Ibu boleh menyusun program baik itu untuk program studi maupun untuk institusinya. Namun tidak boleh hanya institusi. Jadi harus ada usulan program yang ditujukan untuk program studinya. Kemudian program yang diusulkan itu melalui PKKM itu dirancang untuk 3 tahun, Ibu dan Bapak, tetapi proposal tahun depan itu hanya untuk proposal per tahun. Jadi proposalnya per tahun, tetapi programnya dirancang untuk 3 tahun. Karena untuk mencapai ke-8 IKU itu kami menyadari membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemudian total yang tersedia 500 miliar untuk digunakan oleh kita semua. Dan perguruan tinggi yang boleh mengusulkan adalah perguruan tinggi akademik dalam bentuk universitas, institut, sekolah tinggi yang ada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta ini boleh mengikuti program ini apabila pelaporan melalui PDDiktinya 100% pada saat evaluasi proposal dilakukan. Jadi barangkali Bapak dan Ibu kalau yang sekarang masih belum melengkapi pelaporan melalui PDDiktinya, mohon segera dilengkapi karena nanti pada saat evaluasi pelaporan kita akan mengecek seberapa lengkap Ibu dan Bapak melaporkan kegiatan pembelajarannya di PDDikti. Itu untuk TA tahun pelajaran 2019 semester 1 dan semester kedua. Kemudian Bapak dan Ibu perguruan tinggi yang boleh mengusulkan yang adalah perguruan tinggi yang tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi atau perubahan badan hukum untuk PTS. Kemudian yang terakhir adalah tidak sedang dalam persoalan internal atau dalam sengketa hukum. Ibu dan Bapak, untuk menjamin persaingan ini adil bagi berbagai size perguruan tinggi, maka kompetisi ini dibagi dalam 3 liga, kami menyebutnya 3 liga atau 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Liga 1, kemudian dengan kriteria memiliki mahasiswa aktif lebih dari 18.000. Kemudian Liga 2 itu adalah perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa antara 5.000 sampai 18.000 mahasiswa aktif pada semester 2019-2. Dan kemudian Liga 3 adalah untuk perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya antara 1.000 sampai 5.000. Jadi Ibu dan Bapak untuk Liga 1 yang boleh disertakan adalah prodi sarjana dan atau prodi pasca sarjana dan atau prodi baru yang telah didirikan pada bidang-bidang yang potensial dan maksimum yang diusulkan adalah 5 program studi ditambah 1 program pada level institusi. Untuk Liga 2, prodi yang diusulkan hanya boleh prodi jenjang sarjana dan maksimum program studi serta ISS pada level institusi. Kemudian pada Liga 3, prodi yang diusulkan maksimum 2 prodi dan juga pada jenjang sarjana. Kemudian mengenai anggarannya, Ibu dan Bapak, tidak ada anggaran minimum untuk Liga 1, namun pagu maksimumnya adalah sebesar 10 juta per mahasiswa aktif per prodi untuk usulan per tahun. Jadi untuk per tahun usulannya, jadi pagu anggaran ini adalah untuk usulan per tahun. Untuk Liga 2 itu pagu minimum 1 miliar, jadi prodinya boleh mengusulkan dan minimum 1 miliar, tetapi maksimumnya adalah 8 juta rupiah per mahasiswa aktif per prodi. Kemudian Liga 3 adalah pagu minimumnya 500 juta per prodi, kemudian pagu maksimumnya adalah 5 juta per mahasiswa aktif per prodi. Kemudian ini berkaitan dengan contoh aspirasinya, Ibu dan Bapak, ini hanya contoh, tidak harus seperti ini. Jadi apabila ada transformasi, sebuah perguruan tinggi ingin melakukan transformasi untuk menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global, begitu,
dan itu boleh saja diambil oleh Liga 2 dan Liga 3. Jadi ini adalah contoh aspirasi untuk melakukan transformasi yang kita maksud, yang kita inginkan di awal tadi yang disampaikan oleh Mas Didi. Kemudian Ibu dan Bapak, ini adalah komponen biaya yang dibolehkan adalah untuk peralatan, tenaga ahli, pengembangan staf, lokakarya, inovasi pembelajaran untuk akreditasi internasional, bantuan insentif mahasiswa untuk berkaitan pelaksanaan kampus merdeka, serta pembiayaan komponen lain. Nanti di belakang akan dijelaskan masing-masingnya untuk apa. Namun ini adalah skema penyerahan anggaran nantinya. Apabila Ibu dan Bapak berasal dari program perguruan tinggi swasta, akan ada tata cara pencairan anggarannya yang nanti ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Sementara untuk yang PTN itu akan dilakukan melalui realokasi DIPA atau RKAKL, dan kemudian untuk PTNBH akan disampaikan melalui suatu kontrak yang selama ini berlaku. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk proposal yang disampaikan, jadi harus ada dana pendamping yang disiapkan oleh perguruan tinggi masing-masing atau oleh mitra. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggandeng mitra, kemudian mitranya juga menyediakan dana pendamping, maka ini adalah ketentuan dana pendamping yang harus disiapkan. Untuk Liga 1 itu 10% minimal, untuk Liga 2 7,5%, sementara untuk Liga 3 minimal 5% dari dana yang diusulkan. Nah, ini Ibu dan Bapak deskripsi peruntukan komponen biayanya. Jadi peralatan itu digunakan untuk pengadaan peralatan untuk mendukung implementasi kurikulum yang unggul bagi program studi. Mohon diperhatikan bahwa untuk peralatan atau komponen ini sama sekali tidak boleh untuk gedung. Untuk pembangunan gedung itu tidak boleh, jadi hanya untuk peralatan. Jadi investasi yang dilakukan. Untuk tenaga ahli, Ibu dan Bapak boleh tenaga ahli domestik maupun internasional, dan tujuannya seperti bisa dilihat di layar ini adalah untuk meningkatkan relevansi lulusan, untuk mengembangkan program studi, untuk bekerja sama dengan industri, bekerja sama dengan perguruan tinggi asing, global, begitu, dan kegiatan lain yang relevan. Kemudian biayanya itu mengikuti ketentuan yang berlaku. Kemudian pengembangan staf, Ibu dan Bapak, ini digunakan untuk mengembangkan staf kita, apakah itu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan ini semua berkaitan dengan untuk meningkatkan jejaring atau kerjasama internasional, mengundang dosen tamu, mengirim dosen kita, kemudian meningkatkan kompetensi dosen atau tenaga kependidikan, misalkan laporan, begitu, itu dipersilahkan. Kemudian meningkatkan kompetensi pedagogik bagi dosen atau praktisi dari DUDI. Jadi tadi di dalam 8 IKU ada ketentuan atau ada salah satu indikator yang menilai berapa jumlah dosen yang berasal dari praktisi. Nah, boleh jadi mereka perlu ada peningkatan kompetensi pedagogi, maka untuk itu disediakan anggarannya dalam kelompok pengembangan staf. Kemudian sertifikasi kompetensi juga tadi di 8 indikator, 8 IKU juga ada ketentuan mengenai berapa dosen yang mendapat atau memperoleh sertifikasi kompetensi di bidang keilmuannya, maka ini juga bisa digunakan. Kemudian komponen biaya lain yang Ibu dan Bapak gunakan itu adalah untuk lokakarya dan seminar, ini juga boleh dilakukan, termasuk untuk membiayai narasumber yang kita undang. Kemudian inovasi pembelajaran ini dipersilahkan untuk Bapak dan Ibu menggunakannya dalam kaitan untuk mendorong inovasi pembelajaran mata kuliah yang merupakan kompetensi utama di program studi. Kemudian Ibu dan Bapak akan ada beberapa tahap dalam proses seleksi proposal. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah evaluasi administratif. Jadi salah satunya tadi kami sampaikan mengenai pemenuhan kriteria tentang pelaporan data di PD Dikti, keabsahan badan hukum penyelenggara, dan sebagainya.
Kemudian untuk evaluasi dan kualitas proposal, kami lakukan pada tahap yang pertama dilakukan dengan desk evaluation, menggunakan tim expert independen, dia berasal dari Dewan Pendidikan Tinggi, para reviewernya, dan tentu saja dari DUDI atau diaspora yang relevan, sesuai dengan program pengembangan yang Bapak Ibu usulkan. Jadi kemudian setelah itu, setelah evaluation akan ada verifikasi kelayakan. Verifikasi kelayakan ini dapat dilakukan dengan langsung kunjung ke tempat Ibu dan Bapak jika situasinya sudah memungkinkan, atau kita akan melakukannya dengan daring untuk melakukan verifikasi ini, dan digunakan untuk memastikan, menegaskan atau memperjelas catatan-catatan pada saat evaluasi desk evaluation. Kemudian yang terakhir, hasil verifikasi kelayakan disampaikan kepada Direktur Jenderal, hal ini Pak Dirjen, dan kemudian Pak Dirjen akan menetapkan pemenang dana kompetisi ini. Kemudian Ibu dan Bapak, kriteria seleksi proposal yang dilakukan dapat Bapak Ibu lihat di layar. Untuk tingkat inovasi, bobotnya 25%. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk melihat kebaruan ide atau gagasan dan relevansi program yang diusulkan, bagaimana untuk menonjolkan keunikan gagasan program studi atau program perguruan tingginya. Kemudian future outlook dari program yang diusulkan tersebut. Dan yang terakhir adalah kemungkinan dampaknya terhadap program studi lain. Jadi walaupun yang diusulkan 1, 2, atau 5 program studi, diharapkan program yang diusulkan juga memberikan dampak yang baik atau positif bagi prodi-prodi yang lain. Kemudian kriteria yang berikutnya yang cukup besar adalah 50%, itu berkaitan dengan kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 IKU. Jadi pada aspek ini atau pada kriteria ini, keterlibatan peran mitra, kalau memang akan mengusulkan mitra akan dilihat, juga akan dilihat bagaimana Ibu dan Bapak mengaitkan antara program yang diusulkan dengan pencapaian 8 IKU, dan juga akan dilihat kejelasan rencana mekanisme internal, kesesuaian kelayakan anggaran, dan komitmen. Bapak dan Ibu, pada aspek komitmen, kapasitas, dan kesiapan program studi tentu akan dilihat dari track record Ibu dan Bapak untuk melaksanakan program ini. Kemudian Bapak dan Ibu, pada kriteria terakhir yang ketiga, bobotnya 25%, itu adalah tentang rekam jejak. Jadi berkaitan dengan kriteria sebelumnya, evaluasi juga akan dilakukan terhadap kesiapan perguruan tinggi, kemampuan perguruan tinggi, kemudian kemampuan mengidentifikasi mitra yang dibutuhkan, kemudian kita juga akan melihat kapasitas mitranya, serta ketepatan serta kesesuaian mitra yang dilibatkan. Sistematika proposalnya, Ibu dan Bapak, ada halaman judul, Bapak Ibu bisa lihat formatnya di panduan, kemudian halaman identifikasi pengesahan, ringkasan eksekutif, maksimum 1 halaman, dan rencana pengembangan institusi. Jadi di sini kami akan melihat apakah program Ibu dan Bapak selaras, sejalan dengan rencana pengembangan institusi tersebut. Juga di sini diharapkan Ibu Bapak jangan lupa di butir yang terakhir adalah mengapa prodi itu yang diusulkan. Jadi mungkin di sini juga perlu kita uraikan agar terlihat alasan atau rasional mengapa prodi itu yang diusulkan. Kemudian bab 2 berkaitan dengan rekam jejak institusi, mohon disampaikan di sini apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, yang akan membantu memperkuat argumentasi Ibu dan Bapak mengapa program yang diusulkan ini penting bagi program studi atau perguruan tinggi Ibu dan Bapak. Demikian juga apabila Ibu dan Bapak bermitra dengan pihak eksternal, mohon dijelaskan di sini rekam jejak mitranya, mengapa mereka kita pertimbangkan untuk dilibatkan.
Kemudian yang bab ketiga adalah usulan programnya serta indikator kinerja. Di sini kita mengusulkannya per prodi Ibu dan Bapak apabila program itu hanya untuk prodi tertentu. Tetapi kalau seandainya jadi Ibu dan Bapak bisa mengusulkannya per program, kemudian prodi mana yang akan terlibat, atau prodi ini akan melakukan ini, prodi ini akan melakukan ini. Jadi tergantung Ibu dan Bapak bagaimana menyusun program yang akan diusulkan. Struktur aktivitas yang diusulkan, jadi setiap aktivitas atau program yang Bapak Ibu usulkan itu diberi uraian dengan menyebutkan judul atau menyatakan judulnya, kemudian mengapa itu penting bagi Ibu dan Bapak, juga untuk SS atau program pada level institusinya, kemudian tujuannya, tujuan program, pelaksanaan program, kemudian mekanisme dan tahapan melaksanakannya, kemudian apabila ada mitra, mohon diuraikan juga peran dan kontribusi mitra, kemudian sumber daya yang diperlukan, indikator kinerja, jadwal, dan bagaimana Ibu merancang agar program ini berlanjut sekalipun anggaran sudah tidak ada lagi dari kementerian. Juga dicantumkan penanggung jawab aktivitas adalah nama orang, individu, jadi bukan unitnya. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah bagaimana kita menyampaikan program kerja atau program usulannya. Jadi ini adalah petanya, jadi kiri adalah yang kiri adalah IKU, 8 IKU, paling kiri kolom kedua. 8 IKU ini indikatornya apa? Silakan Ibu Bapak menuliskan. Kemudian ini adalah indikator yang lebih mikronya. Kemudian baseline-nya berapa sekarang saat ini. Kemudian target pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dan untuk mencapai IKU ini, aktivitas mana yang terlibat? Jadi mungkin boleh jadi dalam program ini Ibu Bapak mengusulkan 5 program, maka program mana yang terkait untuk meningkatkan IKU ini. Kemudian jadi untuk mengisi ini, jadi Ibu dan Bapak sekalian, Ibu Bapak dapat melihat ini bahwa apabila ada apabila ada prodi A, dia punya aktivitas sampai ke N, prodi B aktivitas sampai ke N, dan seterusnya, gitu. Dan setiap aktivitas ini ada seperti ini di sebelah kanan Ibu dan Bapak ada strukturnya, struktur aktivitas, ada latar belakang, ada tujuan, dan seterusnya. Kemudian dari setiap aktivitas ini ada indikator kerjanya, Ibu dan Bapak, kemudian ada baseline-nya, juga demikian di sini ada indikator kinerja. Kemudian juga untuk setiap aktivitas akan ada indikator kinerjanya, dan yang terakhir adalah peta yang tadi kita sampaikan di sini. Akan terlihat seperti ini. Kemudian ini adalah rekapitulasi anggaran, juga perlu Ibu Bapak sampaikan di dalam proposal. Untuk peralatan, totalnya berapa yang akan Ibu Bapak usulkan dan berapa pendampingnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, jadi peralatannya berapa, dan kalau memang mitra menyediakan juga dicantumkan. Demikian juga seterusnya sampai ke manajemen internal. Manajemen internal kami hitamkan untuk dari kementerian karena manajemen internal sepenuhnya 100% harus didanai dari pendamping. Bapak mohon dilihat bahwa khusus untuk manajemen internal mohon disediakan sepenuhnya dari pendamping. Kemudian ini adalah jadwal kegiatan. Kami sudah mengumumkan kepada Ibu dan Bapak mengenai panduan dan mengundang pemasukan proposal awal. Kemudian 30 November yang lalu sudah mulai mendapat akun, sudah mulai mendaftar di aplikasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Nova. Kemudian batas pemasukan proposal Ibu dan Bapak mohon dicatat tanggal 4 Februari. Sistem akan ditutup pada 4 Februari malam. Kemudian Februari dan Maret kami melakukan evaluasi proposal dan pengumuman serta implementasi akan dimulai insya Allah pada bulan April 2021. Demikian dari kami Ibu dan Bapak sekalian untuk paparan panduan yang telah disebarluaskan kepada Ibu dan Bapak 1 bulan yang lalu. Terima kasih Mbak Rali.
dari kami, atau mungkin Pak I ada yang ingin ditambahkan? Pak I silakan. Ya, Belum silakan, Bu, Pak I. nanti belum, saya di pertanyaan tanya jawab aja. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Kiki atas penjelasannya tadi mengenai panduan. Jadi memang ada 3 liga ya Bu ya untuk PKKM ini, dan saya rasa peserta sudah menyimak dengan baik. Mungkin sebelum masuk ke diskusi, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penjelasan mengenai sistem web PKKM yang akan disampaikan oleh Mas Pranova. Monitor, Mas Pranova sudah di tempat? Ya, baik Mbak Rali, Silakan, suara Mas. saya terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nova freezing. Mas Nova hilang. Kenapa? Putus. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini seperti ada kendala teknis sedikit. Halo, Sepertinya Mbak sinyal. Rali. Oke. Nah, Iya, Mas Nova, silakan. Mohon maaf ini lagi tidak stabil sinyalnya. Saya cek dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di lingkungan LLIT wilayah 3 dan 11 yang berasal mungkin dari Provinsi Jakarta dan Pulau Kalimantan, dan yang saya hormati para Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pranova Herdianto. Mohon maaf saya tidak menampilkan video karena sinyalnya kurang stabil, sehingga nanti mudah-mudahan menjaga koneksi ya, supaya masih bisa terdengar oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin di sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem aplikasi yang memang dikembangkan untuk menunjang kebutuhan program kompetisi kampus mereka. Ini saya share screen. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Mbak gimana? Oke, siap Mas Didi. Ya, sudah Baik, jadi program kompetisi kampus mereka ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tata cara penggunaannya ya, yang saat ini ada di laman pkkmdikti.kemdikbud.go.id ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengakses ke laman tersebut, dan bahkan mungkin sudah ada yang mencoba mengakses sejak tanggal 30 November, karena tanggal 30 November itu sudah dimulai untuk pendaftaran akun dari PKKM ini. Jadi ada beberapa pembahasan yang saya sampaikan. Pertama tentang arsitektur sistem, kemudian yang kedua tentang pembuatan akun, ketiga inti dari aplikasi ini adalah pengajuan proposal, kemudian keempat ketentuan dokumen, dan yang kelima FAQ yang memang sudah kita himpun, mudah-mudahan bisa menjawab kalau ada pertanyaan yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Dari arsitektur sistem ini yang memang diberlakukan di sistem ini menganut juga ke program-program hibah sebelumnya, gitu ya, bahwa server ini nanti akan diakses nggak kuat. oleh perguruan sesuai dengan pembagian liganya, kemudian diakses oleh para reviewer, baik reviewer substansi dan administratif, ya. Kemudian juga akan dimonitoring oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan juga akan dihandle oleh administrator sistem dan juga beberapa staf yang memang terlibat di aplikasi PKKM ini. Nah, untuk awal, yaitu pembuatan akun,
Yang pertama adalah kita harus memastikan pengguna itu memiliki akses ya, sebagai pengelola atau operator PDDT di kampus. Karena untuk pembuatan akun ini yang membuat ini harus pengelola PDDT di perguruan tinggi masing-masing. Ya. Kemudian telah membuat surat permohonan akun sesuai template. Template bisa diunduh di link ini, gitu ya. Dan ini juga sudah bisa diakses di laman. Kemudian bisa mengajukan akun di link bit.ly.pkkm pendaftaran atau juga sudah bisa langsung di webnya langsung, gitu ya. Nah, jadi ini untuk pertama saja, gitu ya. Untuk akun PDDT digunakan untuk pembuatan akun. Dan panduan panduan program ini juga sudah kita unggah di sistem sehingga perguruan tinggi dapat melihat dan mendownload untuk sebagai pembelajaran ya. Next, ada dua fungsi yang akan dilakukan di aplikasi ini. Yang pertama permohonan akun dan juga dashboard pengajuan proposal. Kita masuk yang pertama, pendaftaran akun. Jadi pendaftaran akun ini dilakukan oleh operator PDDT masing-masing kampus. Kemudian pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir secara online dengan menyertakan surat permohonan pembuatan akun PKKM. Nah, catatannya pastikan surat dicetak di kertas dengan kop perguruan tinggi, ditandatangani oleh pimpinan PT dan dibumbui stempel ya. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk masuknya. Nah, kemudian di depan di sini ada link juga untuk template permohonan akun. Nah, perguruan tinggi bisa mendownload untuk dibuat permohonan akunnya. Nah, template surat permohonan akun ini harus diisi selengkap mungkin, kemudian ditandatangani surat permohonan oleh penanggung jawab, kemudian juga distempel, kemudian cetak di kertas dengan kop surat dan pindai dan simpan dalam format PDF. Dan kemudian ke menu daftarkan kampus. Nah, di sini akun PDDT akan digunakan, masuk melalui halaman pre-register dan hanya digunakan satu kali saja, karena setelah sudah didaftarkan, akun yang berguna untuk aplikasi ini adalah akun task force ya, yang memang dimanfaatkan untuk proses pengajuan proposal. Dan ini tampilannya ketika berhasil, ketika masuk dengan akun PDDT, ya, jika berhasil masuk akan keluar seperti ini, dan akan diarahkan ke halaman daftar, dan harus mengisi beberapa data detail, seperti informasi penanggung jawab, kemudian informasi badan penyelenggara PTS, yang juga nanti akan diintegrasikan dengan PDDT, kemudian juga informasi ketua pelaksana atau task force yang memang ditetapkan untuk tim PKKM ini, oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemudian di-upload surat penugasannya, ya, ini standar saja, di-browse, kemudian di-upload, kemudian dipilih daftar. Nanti ketika daftar, akun itu akan masuk ke dalam menu di sistem dan akan di-handle oleh administrator dan staff, sehingga ketika memang disetujui, akun ini langsung terkirimkan emailnya kepada email masing-masing ketua task force-nya ya. Ini contohnya seperti ini. Yang terhormat ketua pelaksana, nanti username-nya apa, password-nya berapa, dan diharapkan harus langsung mengubah password-nya pada halaman profil. Dan juga kalau memang misalnya ditolak, misalnya karena mungkin upload surat yang salah, itu juga nanti dapat email, nanti akan disampaikan apa alasan penolakannya. Nah, kemudian fitur yang kedua yaitu dashboard perguruan tinggi. Jadi dashboard ini merupakan panel bagi perguruan tinggi untuk melihat data dan mengunggah proposal serta dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk program kompetisi kampus merdeka. Jadi inilah tampilannya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sistem itu nanti akan ketahuan setiap perguruan tinggi itu sudah masuk di liga berapa ya. Di atas itu ada data detailnya. Kemudian nanti ada kelihatan jumlah mahasiswa 2019 genapnya, kemudian pelaporan 2019 ganjil dan 2019 genapnya berapa. Nah, semua ini juga akan kita lihat dari data PDDT. Dan juga status pengajuan anggarannya berapa, ini juga nanti bisa kita ambil juga dari data yang sudah diupload oleh perguruan tinggi. Ada 3 langkah pengajuan proposal.
langkah pertama adalah persetujuan data yang berasal dari PD Dikti. Jadi PD Dikti akan memberikan data. Nah, data itu silakan nanti mungkin dikaji oleh internal perguruan tinggi. Ya, data yang tersedia adalah mahasiswa, profil penerimaan, profil mahasiswa aktif, kemudian lulusan, jumlah lulusan 3 tahun terakhir, rata masa studi, akreditasi, dan kemudian juga ada yang menyusul seperti sumber daya manusia untuk dosen dan juga mitra untuk kerjasama. Ya. Dan nanti data-data ini ya bisa dilihat dan juga bisa diupdate. Jadi untuk mengupdate-nya bagaimana? Untuk mengupdate-nya tentunya harus melalui aplikasi pangkalan data pendidikan tinggi yang akan diupdate rutin harian, tengah malam kita update. Jadi kalau memang hari ini diupdate, maka nanti malam akan dikirim ke aplikasi PKKM untuk sebagai dasar data di program ini gitu ya. Nah, jadi ketika sudah setuju, ya, maka data dikunci, disimpan. Nah, itulah yang akan digunakan pada langkah kedua. Ketika melakukan pemilihan prodi, tentunya nanti akan mengambil data-data dari data yang tadi sudah disetujui, kemudian harus unduh template anggaran, kemudian juga ada unggah dokumen oleh PT, yaitu dokumen administrasi, proposal, lampiran proposal, dan anggaran. Dan yang ketiga, langkah terakhir adalah PT melakukan konfirmasi terhadap seluruh data dan dokumen yang diajukan untuk program PKKM dan menyatakan mengirim laporan proposal ini untuk direview oleh tim reviewer. Jadi itu adalah 3 langkah pengajuan proposal. Jadi ini adalah beberapa contoh datanya. Ini contoh penerimaan mahasiswa baru 3 tahun terakhir. Ini akan diperlihatkan di sistem. Bapak Ibu mungkin bisa mengkaji dulu, bisa mendownload gitu ya. Mungkin di analisa di internal. Kemudian ini adalah profil mahasiswa aktif semester genap tahun 2019. Ini juga berguna untuk penunjang keputusan nanti. Kemudian data akreditasi, kemudian jumlah lulusan dan juga rata masa studi yang juga bisa dicek ya. Kemudian ini ada menu unduh data. Jadi unduh data ini tadi itu untuk mungkin Bapak Ibu mau koordinasi dulu di internal, ini data kita, apa saja yang mau diajukan prodinya, dilihat dari data, itu juga bisa dilakukan. Dan ketika sudah menyetujui data, maka data itu akan disimpan untuk proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu adalah proses unggah proposal dan lampiran. Perguruan tinggi nanti akan mengusulkan program studinya mana yang akan diusulkan, ini sesuai dengan liganya masing-masing. Kemudian misalnya ini contohnya, ya, dipilih. Nah, nanti untuk administrasi perguruan tinggi juga ada beberapa berkas yang harus diunggah sesuai dengan panduan, dan khusus PTS juga ada dokumen tambahan yang memang harus diunggah ya. Kemudian ini cara unggahnya nanti simple. Dan kalau berhasil nanti akan berhasil, dan ada tulisan sudah unggah kalau memang datanya sudah ada ya. Kemudian proposal kompetisi ini jadi satu file ya. Ini juga sama statusnya tadi seperti itu. Ketika belum unggah, statusnya belum unggah. Sama nanti di browse dan di download di-upload ya. Kemudian lampiran berkas pendukung lainnya, ya ini juga nanti akan ditambahkan, ada beberapa kategori seperti TOR, misalnya dokumen kemitraan dan lain-lain yang mungkin untuk menunjang penilaian nantinya ya. Kemudian ada pengajuan anggaran ya. Jadi Bapak perguruan tinggi itu harus mengunduh template yang bentuknya Excel. Nanti ini juga sebagai lampiran pada proposal, tetapi juga kami akan mengambil data ringkasan terkait dengan pengajuan yang diajukan pada setiap program studi. Jadi ini contohnya nanti ada beberapa sheet ya yang akan diisi oleh Bapak Ibu ya, ini tapi nanti untuk yang ringkasan usulan ini akan kita import pada sistem. Jadi usulan anggarannya kita akan catat dan minta tolong ini mohon tidak diubah struktur tabelnya, dan untuk anggaran nanti juga diisi dalam bentuk numerik ya. Jadi jangan ada lagi misalnya rupiah dan lain-lain karena sudah di atasnya. Nanti di-upload, nanti kita akan baca ya. Kemudian yang ketiga, kirim proposal. Ini simpel saja, ketika sudah yakin, ya ini dengan ini saya sebagai ketua pelaksana menyatakan bahwa proposal serta lampiran telah benar dan lengkap untuk dilakukan penilaian. Dan kirim data, maka akan masuk ke proses selanjutnya yaitu review ya.
Ketentuan dokumen, surat pernyataan administrasi PT yang di bagian administrasi itu formatnya PDF, maksimum file size 5 MB, saya rasa sangat cukup. Proposal ini 20 MB, kemudian dokumen lampuran pendukung proposal 5 MB, dan RAB anggaran dalam bentuk Excel SX ini dalam 5 MB. Beberapa FAQ-nya yang sudah kita identifikasi, jika pada langkah 1 belum sesuai keadaan PT, bagaimana cara mengubahnya? Ini lakukan perubahan data di PD Dikti. Kemudian apakah dokumen proposal hanya satu dokumen, padahal banyak komponen penyusun proposal tersebut? Ya, silakan digabungkan menjadi satu dokumen dengan format PDF, isi proposal sesuai dengan panduan. Kemudian apakah dokumen RAB anggaran harus menggunakan SLXX yang di-generate system? Di dalam SLXX yang di-generate system terdapat template pada sheet 1 yang berisi kode prodi yang dipilih. Hal ini untuk membantu pengisian kode prodi. Ya. Kemudian saya ingin mengganti prodi yang diajukan, apakah bisa? Selama proposal belum dikirim, PT diperkenankan untuk mengubah prodi yang diajukan. Saya belum bisa unduh Excel anggaran, bagaimana solusinya? Ya, pastikan sudah memilih prodi minimal 1 ya. Jadi itu materi dari kami dari tim teknis pengembang aplikasi PKKM. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nova atas penjelasan mengenai laman PKKM Dikti yang sudah dirilis Bapak Ibu, jadi sudah bisa dikunjungi dan sudah bisa mulai meregistrasi akunnya. Oke, kita lanjut saja ke acara yang selanjutnya, yaitu mengenai demo aplikasi PKKM yang akan dibawakan oleh Mas Nova dan Mas Rian. Monitor. Mas Rian sudah di tempat? Siap hadir, Mbak? Iya, Mas Rian sudah di tempat. Iya, bisa langsung saja Mas share screen mengenai aplikasi PKKM. Apakah sudah terlihat semuanya? Ya, sudah terlihat. Ya, Bapak Ibu, ini adalah laman PKKM Dikti. Mungkin Mas Nova bisa melanjutkan? Atau Mas Rian mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan secara singkat saja seperti apa laman PKKM ini? Baik, halaman PKKM sendiri ini ada beberapa bagian ya, di antaranya ini ada beranda. Beranda ini berisi informasi-informasi terkait bagaimana program kampus Merdeka ini diadakan. Di sini juga ada deskripsi program yang bisa dibaca. Terus di sini ada indikator kinerja utama sebagai apa sih yang ingin dikejar dari program kompetisi kampus Merdeka ini. Seperti ada ini bisa dibaca juga. Untuk liga-liganya di sini ada Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Dan di sini ada persyaratannya juga untuk masing-masing liga. Bisa dibaca. Ada jumlah mahasiswa aktif untuk Liga 1 yaitu lebih dari 18.000 orang dan lainnya. Di sini ada jadwal kegiatan juga untuk kampus Merdeka. Timelinenya yang fix terakhir adalah yang ini dan bisa ini juga di website. Berikutnya ada halaman unduhan. Halaman unduhan ini berisi file-file atau berkas-berkas yang bisa Anda unduh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu unduh untuk keperluan program kompetisi kampus Merdeka ini. Di sini juga ada halaman FAQ, tapi ini masih kita bangun karena kita sendiri masih ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada halaman selanjutnya yaitu halaman login. Di sini saya sudah mempunyai satu akun dan sudah terverifikasi. Kita bisa langsung mengisikan username-nya ini yang merupakan kode PT. Dan di sini kita langsung mengisikan kata sandinya. Selanjutnya kita bisa langsung masuk. Pada halaman ini, seperti yang dijelaskan tadi Mas Nova, terlihat info-info yang sudah ada pada kampus.
Pada tiap kampus ini terdapat ada mahasiswa, ada profil penerimaan. Kita bisa tahu berapa penerimaan dari masing-masing prodi kita. Dan di tiap prodi juga dibedakan tiap jenjangnya. Di sini ada pendaftar, ada yang diterima, ada keketatan, dan ini untuk 3 tahun. Ada untuk 2017, 2018, dan selanjutnya. Dan ini bisa kita cari juga, misal kita mencari komputer, ini bisa langsung. Dan itu untuk memverifikasi data yang ada gitu. Di sini juga ada profil mahasiswa aktif 2019-2020. Jumlah mahasiswa aktif tahun 2019 ini diambil dari jumlah mahasiswa aktif pada semester 2019-2 atau 2019 akhir. Untuk data akreditasi sendiri, di sini banyak data akreditasi. Dan ini bisa menjadi acuan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Maaf. Maaf. Oke, saya lanjut lagi. Berikutnya ini ada program studi dan akreditasinya. Di sini juga terdapat masa berlaku bagi akreditasi setiap prodi. Kita bisa lihat dan kita bisa cari prodi apa saja yang bisa kita ini ajukan. Di sini juga ada lulusan. Lulusan ini kita mengambil 3 tahun terakhir, yaitu 2017, 2018, dan 2019. Di sini ada contohnya, pada ini tuh ada D3 kita dapat segini, D4 segini, dan lain sebagainya. Data masa studi juga ini disiapkan ya untuk reviewer menjadi komponen penilaian bagi reviewer nantinya. Untuk selanjutnya ada tahap kedua. Untuk tahap kedua mungkin Pak Dean bisa melanjutkan. Saya aja nggak apa-apa, Rian ya. Ya, jadi di tahap kedua ini perguruan tinggi dapat memilih program yang diusulkan dengan mengklik ajukan perguruan tinggi, nanti akan program studi, jadi akan bisa memilih, misalnya kita pilih psikologi, ya, ditambahkan. Nah, kemudian ketika sudah ditambahkan, tentunya akan terlihat di menu unggah ada beberapa prodi yang akan kita ajukan. Nah, ini sesuai dengan liganya masing-masing, tentunya ketentuannya. Kemudian di bawah, ini ada administrasi perguruan tinggi yang harus diupload. Misalnya yang pertama adalah surat pernyataan rektor bahwa tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan eligibility, seperti kelas jauh, ijazah palsu, dan menyelenggarakan program studi. Ini silakan diunggah saja, diklik unggah. Ya, dicari filenya. Kemudian disimpan. Oke, berhasil. Nanti akan terlihat di menunya bahwa sudah unggah, bisa diunduh, bisa diubah, atau dihapus. Kemudian yang ini juga berlaku untuk semuanya, yaitu ada di proposal kompetisi, dan juga di lampiran berkas pendukung. Itu sama, jadi Bapak Ibu harus unggah. Tapi misalnya kalau di lampiran kita bisa tambah berkas. Misalnya nama filenya apa, TOR kegiatan. Kemudian pilih kategorinya. Ini ada TOR. Kemudian dipilih filenya. Oke. Kemudian kita simpan. Nanti akan kelihatan kalau berhasil. Nanti akan juga sama statusnya sudah unggah. Kemudian yang terakhir yaitu pengajuan anggaran. Ya, ini kita unduh template-nya dulu. Kita bisa unduh. Kemudian akan ada template-nya. Nah, template ini bisa kita buka dulu. Yang isinya tadi beberapa item ya, memang harus disusun oleh tim. Ya. Dan kami perlu untuk yang sheet pertama, lembar pertama itu, untuk tidak diubah susunannya,
Dan nanti filenya itu bisa diunggah, kita bisa pilih, dan ini formatnya harus XLSX ya. Namingnya tidak ada ketentuan, tapi memang harus ambil dari yang template ya. Mas Rian? Masih bisa di-share? Oke, iya ini ya tadi ya. Jadi beberapa sheet yang memang digunakan untuk menyusun anggaran. Kemudian selanjutnya Rian, di aplikasi lagi. Nah, ketika sudah semuanya terisi, ya, itu step kedua Bapak Ibu sudah lakukan dan sudah bisa, ini contohnya kita simpan file yang tadi. Oke. Nah, kemudian kalau semuanya sudah dilakukan, ya, nanti masuk ke step yang ketiga. Step ketiga adalah kirim proposal. Nah, ini bahwa ketika sudah memang mengusulkan, melengkapi, Bapak Ibu bisa mengirim dan nanti akan ada berita acaranya, detail pengirimannya tanggal berapa, itu juga nanti akan sebagai berkas yang Bapak Ibu harus simpan juga untuk bukti pengiriman. Kemudian di sini juga ada helpdesk ya, kalau mungkin untuk bertanya-tanya silakan, nanti kalau ada misalnya pertanyaan teknis atau mungkin substansi nanti kita akan bisa jawab juga, karena akan ada tenaga helpdesk yang memang kita tugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu akan ajukan. Saya rasa itu untuk demo aplikasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Nanti kita masih tadi itu punya waktu ya sampai 4 Februari dan semoga Bapak Ibu bisa mengusulkan ya dan mengikuti program ini. Saya rasa demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup kembali, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rali, silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas Nova dan Mas Rian yang sudah melakukan demo aplikasi tadi. Jadi sudah ada gambaran untuk para ketua pelaksana seperti apa nanti laman PKKM ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke diskusi dan tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, sudah kami share di link chat, bisa mengisi absen terlebih dahulu, dan untuk paparan linknya juga sudah kami share di kolom chat. Seperti itu Bapak Ibu, kita lanjut kepada diskusi dan tanya jawab, karena ini adalah sosialisasi pertama. Saya yakin ini sudah ada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, jadi bisa langsung saja ditanyakan. Sebelum menanyakan, silakan menekan tombol raise hand, kemudian nanti akan saya unmute, baru diajukan pertanyaannya apa, seperti itu. Untuk sesi pertama ini saya akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin memiliki pertanyaan untuk menekan tombol raise hand-nya. Sebentar, sudah ada ini yang raise hand. Baik, ini sudah ada 2 penanya. Akan saya unmute dulu. Dari penanya pertama, ITL Trisakti, Bapak Basri Fahriza. Akan saya unmute ya Pak, mohon di-accept. Ya, baik. Terima kasih Ibu Reli. Monitor Pak Basri. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ya, silakan Pak. Tadi kan dijelaskan bahwa Liga 1 itu boleh prodinya yang B atau C ya. Nah, bagaimana dengan Liga 2 dan 3? Apakah diperbolehkan? Terus yang kedua, tadi kan harus membuat surat pernyataan yang harus diupload. Apakah ada template-nya atau bebas? Itu dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Basri. Saya tampung dulu ya Pak pertanyaannya. Kita lanjut kepada penanya yang kedua, yaitu ada Ibu Miranti Pusparini, Uyarsi. Ya, silakan di-accept. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ada pertanyaan yang sudah ditanyakan juga dari Trisakti, dari Trisakti mengenai surat pernyataan itu. Jadi apakah memang sudah ada template, apakah kita bikin sendiri? Itu yang pertama.
Yang kedua saya ingin menanyakan, berarti kalau untuk mitra harus sesuai dengan prodi, berarti sesuai dengan prodi yang kita ajukan ya. Jadi kalau kita misalnya adalah prodi TI, ya mitranya mitra dengan TI. Mitra dengan manajemen, misalnya mitra manajemen, bukan mitra tingkat univ saja begitu ya. Lalu pertanyaan yang ketiga, untuk rekapitulasi anggaran, berarti rekapitulasi anggaran untuk keseluruhan program atau rekap anggaran untuk per prodi. Karena kan mungkin kalau untuk Liga 2 misalnya kita kan bisa sampai dengan 3 prodi. Jadi perlu rekap masing-masing ataukah rekap satu saja untuk semuanya. Mungkin demikian Mbak Rali, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Miranti atas pertanyaannya tadi. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan ketiga, monitor dulu untuk Bu Kiki dan Pak II, mau langsung dijawab satu persatu atau ditampung dulu? Gimana Pak II? Tampung dulu 3. Tampung dulu 3 per 3 pertanyaan penanya. Iya. Per 3 pertanyaan, oke. Ya, baik. Saya lanjutkan pertanyaan terakhir ya, Bu Kiki dan Pak II. Di sini ada dari STFT Jakarta, Bapak Septemi. Kan saya unmute. Oh, mohon maaf, Ibu Septemi. Silakan monitor Ibu Septemi. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk kesempatan ini, juga untuk Ibu Bapak yang tadi sudah menyampaikan materi. Pertanyaan saya ada satu yang mirip dengan yang sudah ada di chat Ibu. Untuk kami yang dari PTS, jumlah mahasiswa-mahasiswinya di bawah 1000, berarti tidak qualified untuk ini. Dan jika kami bekerja sama dengan PTS atau PTN yang jumlahnya di atas 1000, apakah berarti pengaju proposalnya adalah PTS atau PTN mitra kami itu? Lalu yang kedua, jika kami bekerja sama, mitranya itu di luar negeri, dan jumlah mahasiswa-mahasiswi mereka di bawah 1000, apakah itu memungkinkan? Itu yang dari saya. Ya, itu yang dari saya, Ibu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septemi atas pertanyaannya. Sudah ada 3 penanya, kami persilakan kepada Bu Kiki dan Pak II untuk menanggapi. Pertanyaan pertama dari ITL Trisakti, Bapak Basri. Ya. Pak II, silakan Pak II. Bu Kiki aja dulu, Bu Kiki dulu. Pak II. Oke. Mengenai, jadi yang berkaitan dengan format ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan format itu ada di panduan Ibu dan Bapak, semuanya sudah ada di sana, dan ada beberapa di antara itu sudah disiapkan di aplikasi. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa memperolehnya dengan dan melihat di panduan tersebut. Pak Dasri, tadi mohon maaf saya agak putus-putus, saya kehilangan suara Bapak. Tadi pertanyaannya apa ya Pak? Mohon di-unmute. Akreditasi ya kalau nggak salah. Tentang akreditasi ya, oke baik. Tidak ada persyaratan akreditasi Pak dalam kaitan tingkat. Jadi yang ada itu hanya prodi-prodi yang diusulkan itu sudah terakreditasi. Jadi tidak ada artinya status. Dalam status terakreditasi tidak habis atau bermasalah begitu ya. Tetapi tidak ada persyaratan peringkat akreditasi. Akreditasi sementara masih boleh, Bu? Iya, Pak. Jadi kalau dia didirikan itu kan berarti dia terakreditasi minimal ya, Pak. Ya. Jadi tidak ada masalah. Oke, baik Ibu. Karena tadi untuk prodi baru juga boleh kan. Jadi boleh, Pak. Baik, siap Ibu. Terima kasih. Ya. Kalau untuk Ibu Miranti mengenai mitra dan juga Ibu Septemi mitra, benar Ibu, mitranya itu yang sangat erat atau relevan dengan program yang diusulkan. Jadi seandainya Ibu dan Bapak mengusulkan program pengembangan sertifikasi dosen, umpamanya ya, sertifikasi
mengaplikasi kompetensi beberapa dosen dalam kaitan keahlian keilmuan tertentu yang kemudian harus bermitra dengan industri misalnya. Tentu diharapkan adalah industri yang relevan dengan sertifikasi tersebut atau DUDI begitu. Jadi mitra yang digandeng oleh kita adalah yang relevan dengan program, bukan hanya dengan prodinya, tetapi lebih spesifik lagi dengan program yang kita usulkan. Mengenai mitra luar negeri, Ibu Septemi, nanti karena Ibu posisinya jumlah mahasiswa kurang dari 1.000, tentu saja diharapkan yang mengusulkan adalah mitra perguruan tinggi yang, jadi bermitra dengan perguruan tinggi yang mahasiswanya lebih dari 1.000, lalu sama-sama mengembangkan program yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi demikian Ibu Septemi kalau bisa dilakukan. Dan mengenai mitra dari luar negeri, posisinya seperti apa, Ibu bisa melihat dalam fungsi sang mitra ini, apakah dia akan menyediakan tenaga asing, tenaga ahli ya, jadi berarti dia menjadi TA. Jadi nanti posisinya didanai dan dia sebagai tenaga ahli technical assistant. Kemudian apakah dia menjadi mitra dalam kaitan tempat dosen kita ke sana melakukan sesuatu, maka dia menjadi tempat di sana gitu ya Bu ya. Jadi untuk luar negeri tidak ada persyaratan jumlah mahasiswanya, tetapi lebih pada peran dia dalam menyukseskan program-program yang diusulkan. Ya, itu dari saya. Dan rekap anggaran itu keseluruhan Ibu Miranti. Dan Pak I, silakan ditambah. Ya. Oke, saya tambahkan satu Bu. Jadi kalau Ibu mau kerjasama dengan perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya memenuhi persyaratan, dibolehkan. Tapi yang mengajukan proposal adalah perguruan tinggi tersebut, ya, yang sesuai yang punya persyaratan, yang memenuhi persyaratan. Itu yang bisa Ibu lakukan untuk PTS yang jumlah mahasiswanya masih kurang dari 5.000. Ya. Yang kedua, mengenai template, kita akan siapkan semuanya. Sebetulnya template-nya itu ada, tadi ada yang diunduh. Kalau Ibu cermati di dalam panduannya Pak Pranova, itu ada yang bisa diunduh, diisi, dan seterusnya. Kemudian ini adalah, sekali lagi mesti ditentukan, ini adalah proposal institusi, Bu. Ya, di dalamnya ada program studi. Nah, mitra itu sangat berpengaruh terhadap program studi yang diusulkan. Kemudian yang juga penting difahami adalah ISS, Bu. ISS ini penting karena diminta untuk dibangun untuk agar kampus Merdeka itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena untuk bisa melakukan program kampus Merdeka perlu ada kerjasama dengan pihak yang ada di luar kampus. Dan itu perlu koordinasi. Oleh karena itu perlu disusun ISS. ISS khusus untuk mendukung program kampus Merdeka tersebut. Itu tambahan saya, Bu Kiki. Terima kasih, Pak I. Baik, terima kasih kepada Pak II dan Bu Kiki atas penjelasannya tadi dan sudah menanggapi pertanyaan. Mungkin kita lanjut kepada sesi kedua. Saya akan memilih 3 penanya lagi. Penanya pertama ada Ibu Nurul Widyastuti dari ITK. Silakan Ibu Nurul pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Reli. Saya ingin menanyakan terkait tadi yang tentang ISS tadi. ISS itu berarti program keseluruhan di bawah institusi yang nanti akan berimbas ke semua prodi, meskipun bukan prodi juga yang ada di dalam prodi yang kita pilih, begitu ya? Waduh, nggak kedengaran sama sekali. Iya, betul, Bu. Ya, benar, Bu. Ya, berarti ada ini sendiri ya, ada item sendiri bagian ISS begitu sebelum di prodinya. Ya. Ya, kemudian ada. Kalau, baik. Terus kemudian kalau mitranya tadi berarti juga bisa mitra yang dengan keseluruhan prodi juga bisa kan, Bapak? Bisa.
Iya, tergantung programnya. Bisa. Tapi utamanya yang diusulkan, Bu, prodi yang diusulkan, utamanya. Utamanya, baik Pak. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, kalau tadi di anggaran itu ada boleh beli peralatan, berarti ini termasuk peralatan untuk laboratorium, begitu boleh? Boleh. 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 Apakah ada batas-batas harganya untuk peralatannya, Bapak? Tidak. Tidak. Oh, baik. Sesuai kebutuhan dengan programnya ya? Iya. Ya, tapi kalau PTS nanti akan ada peraturan detail mengenai pemanfaatan anggaran ini, Bu. Nanti akan ada tadi disampaikan bahwa akan ada semacam petunjuk ya bagaimana menggunakan anggaran yang diberikan untuk PTS. Jadi nanti Dirjen Dikti akan mengeluarkan ini atau Bu Sesdijen akan mengeluarkan rambu-rambu pemanfaatan anggarannya, Ibu. Tapi usulannya boleh. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, kalau terima biaya kasih ini, Bu Nurul atas pertanyaan. Boleh nambahkan lagi ya? Masih ada pertanyaan Bu Nurul? Oh ya, silakan Bu, satu lagi. Jadi kalau biaya dari mitra, jadi kontribusi dari mitra, apakah boleh dihitungkan misalnya in kind? Sebagai pendamping ya, Bu? Dana pendamping. Ya. Ya, hanya agak susah. Agak susah nanti untuk memastikan value-nya. In kind itu value-nya nanti agak susah. Kecuali kalau Ibu punya mekanisme yang cukup bisa kita sepakati atau kita akui bahwa itu mekanisme yang benar dan tepat untuk menghitung menghargai rupiah dari in kind itu. Kalau boleh misalnya begitu. Kalau misalnya ya dari mitra itu dari industri, kemudian industri itu memberikan tenaganya, staf ahlinya di sana sebagai misalnya pembimbing atau memberi pelatihan begitu. Kemudian kita hargai itu pelatihannya sebagai berapa rupiah yang terbayarkan, tapi kita tidak bayar, hanya itu kita masukkan sebagai in kind dari perusahaan tadi. Boleh? Boleh, ya, boleh. Boleh. Tapi ingat Bu, dana pendamping untuk manajemen kegiatan. Untuk manajemen kegiatan itu dibiayai oleh dana pendamping. Oke, baik Pak. Ya, jadi untuk administrasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses manajemen dari program ini ya, dibiayai semua dari pendamping. Jadi nggak bisa semuanya in kind, Bu. Ya. Jadi selain in kind kan tetap ada yang internal pendamping institusi kita kan? Iya, dari perguruan tingginya benar. Ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul atas pertanyaannya. Kita lanjut kepada penanya yang kedua. Dari Prasetya Mulia ada Ibu Sari. Akan saya unmute. Silakan langsung saja Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Rali. Terima kasih. Selamat siang semua Bapak Ibu. Terima kasih atas. Terima kasih atas penjelasannya barusan. Saya ingin bertanya, ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Pertama untuk perguruan tinggi swasta. Tadi Ibu Kiki sempat menjelaskan bahwa rambu-rambu mengenai anggaran akan disusulkan untuk perguruan tinggi swasta. Dan saya hanya ingin menanyakan saja apakah ada masa tenggat waktunya gitu, mengingat apakah itu sebelum Februari gitu ya, mengingat masa tenggat waktu untuk proposal adalah 4 Februari sehingga kami dapat mempersiapkan proposal kami sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan. Nah, itu nomor satu. Yang nomor dua, berkenaan dengan aplikasinya sendiri, selain ada bantuan online atau chat di dalam websitenya itu sendiri, apakah ada semacam nomor telepon hotline atau apa gitu, nomor kontak yang dapat kami perguruan tinggi gunakan
untuk berbicara kepada administratornya apabila terjadi down atau crash gitu ya di dalam websitenya sendiri. Mudah-mudahan sih enggak, tapi kalau misalnya ada sehingga kami tidak bisa berhubungan lewat via chat itu, apakah ada nomor hotline yang bisa kami gunakan? Demikian, terima kasih. Iya, baik Bu Sari, akan saya tampung dulu ya Bu ya. Kita lanjut ke penanya ketiga. Dari Universitas Binawan, Ibu Ila Saila, akan saya unmute. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Saya ingin menanyakan itu nanti satuan biayanya menggunakan yang pemerintah punya ya, SBU, SBK, ya Pak I ya? Iya. Jadi kalau nanti kita mau menambahkan tetap pertanggungjawaban yang ada di dalam proposal itu harus sesuai dengan yang ada di proposal, bukan realisasinya ya. Jadi kalau lebih besar realisasinya daripada yang di proposal itu tetap kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan yang di proposal. Itu satu. Kemudian hanya konfirmasi saja satunya lagi, karena Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang MBKM ini kan tidak untuk prodi kesehatan, ya kan? Nah, apakah di dalam program ini juga tetap tidak boleh untuk program studi kesehatan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Ila atas pertanyaannya. Kepada Ibu Kiki dan Pak Ii mungkin bisa langsung direspon saja dua pertanyaan tadi. Dipersilakan. Kiki dulu. Monggo Bu Kiki. Oh, saya dulu. Kalau untuk nomor hotline ya nanti Mas Pranova ya untuk itu. Kemudian kalau untuk saya langsung ke Bu Ilah saja masalah prodi kesehatan karena ini juga sudah ada yang bertanya kemarin ya. Sebetulnya dalam pengusulan proposal ini pada dasarnya itu bisa satu prodi itu bersama-sama prodi lain. Tapi prodi itu sebagai lead-nya di sana dan itu yang dicantumkan di dalam proposal, Bu. Jadi kalau kedokteran itu bisa bersama-sama dengan prodi yang lain ya untuk mengusulkan di dalam proposal tersebut. Ya, itu. Kemudian kalau laporan itu harusnya sesuai dengan yang dibelanjakan, Bu. Jadi tidak seperti yang ada di dalam proposal. Jadi apa yang ada yang dibelanjakan ya itu yang dilaporkan. Seperti itu. Itu dari saya, Bu. SBU, SBK-nya ikut pemerintah ya, Pak? Iya, iya. Kalau itu jelas ikut. Ya. Gitu. Oke, Bu Iki tambahan. Monggo. Ya, makasih Bu Pak I. Terima kasih Bu Sari dan Bu Ila. Bu Ila mungkin yang untuk SBU, SBK dan sebagainya. Kalau seandainya katakanlah ada standar yang ingin dibayarkan lebih tinggi oleh universitas atau tinggi ibu gitu, itu masuknya di dana pendamping, Bu. Jadi misalnya TA-nya dari negara 10 rupiah, tetapi universitas ibu menambahkan 5 rupiah. Berarti masuk dari pendamping. Ya, jadi dibolehkan ya. Boleh Ibu, boleh. Kemudian untuk prodi kesehatan, sebagian dari KMMB itu kan tidak selalu belajar 20 SKS di luar prodi itu, Bu. Tapi ada banyak misalnya akreditasi internasional, kemudian dosen dari praktisi, kemudian dosen kita punya sertifikat kompetensi, sehingga untuk program-program yang non 20 SKS, kesehatan mestinya bisa, Bu. Okay. Jadi yang tidak ikut itu yang 20 SKS kan yang kesehatan itu. Tapi yang lain, yang 8 IKU lainnya ikut. Jadi di 8 IKU. Ya, Ibu. Jadi boleh dimungkinkan untuk keunggulan misalnya sangat khusus, khas begitu.
dimungkinkan. Kemudian untuk Bu Sari mengenai rambu-rambu anggaran, nanti mungkin Mas Didi akan meresponnya, atau mungkin kalau Ibu rajin-rajin di websitenya Dikti, mungkin akan segera diluncurkan Ibu mengenai rambu-rambu alokasi anggaran tersebut. Yang detailnya ya berapa-berapanya itu. Ya. Demikian dari saya, Pak Ii, Bu Ruli. Baik, mungkin Mas Nova ingin menambahkan? Ya, saya mau menambahkan dari pertanyaan Bu Sari dari Prasetya Mulia ya, terkait dengan hotline. Ya, kami akan mengoptimalkan chat di laman PKKM, tetapi memang kami sedang berkoordinasi dengan unit-unit layanan terpadu yang di Dikti. Jadi nanti kita akan koordinasi dengan hotline 126 ya. Jadi kalau memang ada masalah, nanti silakan saja telepon 126. Nanti kita langsung koordinasikan dengan tim teknis ketika ada kendala. Tetapi ya itu, kami akan optimalkan untuk helpdesk, chat helpdesk-nya. Walaupun juga tidak online, nanti juga bisa by email ya. Nanti kita saling tanya jawab di situ. Begitu Mbak Rali, terima kasih. Iya, terima kasih Mas Nova, Pak Ii, dan Bu Kiki yang sudah merespon pertanyaan pada sesi kedua. Karena masih ada beberapa yang ingin bertanya, maka saya akan buka sesi ketiga sore hari ini. Langsung saja penanya pertama dari LM Samrin. Silakan Pak, disebutkan dari instansi apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, pertanyaan saya sudah ditanya dan dijawab banyak ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Nggak apa-apa, akhirnya saya mau tanya, ini dana setoran dana pendamping di setor dalam bentuk apa kemudian? Rekening kah atau dalam bentuk apa, tabungan? Rekening? Oke, baik. Jadi dana pendamping ini. Iya, baik Pak. Akan kami tampung dulu ya Pak ya. Satu pertanyaan dari Bapak Samrin tadi ya. Oke. Saya lanjut ke penanya kedua, yaitu Bapak Budi Santosa dari ITK. Silakan Pak Budi. Oh ya, terima kasih Bu. Kebetulan tadi Ibu WR1 saya sudah bertanya. Jadi saya nggak tanya banyak. Oh baik Pak Budi. Ya, tapi ada pertanyaan satu. Ini ya, kenapa dana untuk satu orang mahasiswa Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 itu dibedakan ya? Bedanya di mana gitu ya, kan kita sama-sama ingin misalkan mengirim mahasiswa kemana gitu ya, kok dibedakan besarannya. Kemudian kami berharap bahwa penggunaan uang untuk investasi alat laboratorium itu bisa disetujui ya, karena kita PTNB ini kalau nggak ada dana gitu nggak bisa bangun Pak, nggak bisa memperbaiki kampus, padahal kita ditargetkan untuk mengejar yang sudah maju-maju di Jawa ini. Jadi kami berharap untuk PTNB mungkin bisa diberi sedikit dispensasi penggunaan dana ya. Karena kemarin kita mengajukan hibah akreditasi internasional semua ditolak. Jadi saya mikir kalau gini caranya kita semakin ketinggalan nih sama PTN-PTN yang sudah maju di Jawa ini gitu ya. Jadi mohon untuk perhatiannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Masih saya tampung ya Pak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Institut Teknologi Indonesia, Ibu Dwita. Saya unmute. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya mungkin yang kedua agak teknis. Yang pertama adalah untuk mitra, apakah harus sudah dalam bentuk MOU atau PKS atau bagaimana? Kemudian yang kedua, ini mungkin agak teknis. Kami sudah registrasi untuk memperoleh akun, tetapi sampai sekarang belum menerima email untuk verifikasinya. Apakah memang belum diproses atau bagaimana? Terima kasih.
Mbak Rali. Baik, ini Rali sepertinya ada problem koneksi. Oh iya Silakan Bu iya. Kiki Oke. atau Pak II dijawab. Ya deh Bu Kiki deh. Silakan Pak I. Oh, aku dulu. Baik. Oke. Ya, Pak Samrin, mengenai dana pendamping dalam bentuk apa nanti Pak setelah kontrak. Jadi di dalam proposal dinyatakan bahwa perguruan tingginya akan menyiapkan dana pendamping sebesar sekian. Nanti di dalam kontrak kalau misalnya dinyatakan pemenang, penerima hibah, penerima anggaran dana kompetisi ini, maka Ibu Bapak akan menerima ketentuan bentuk dana pendamping itu harus dinyatakan dalam bentuk apa, gitu ya Pak. Jadi yang penting adalah sekarang di proposalnya sudah dihitung dan diperhitungkan berapa dana pendamping yang akan disiapkan oleh perguruan tinggi bersama mitranya. Kalau ada mitra ini tidak harus ada ya, tapi kalau ada itu tidak menutup kemungkinan program Kampus Merdeka memang akan mendorong Ibu Bapak melibatkan mitra. Kemudian Pak Budi Santosa, kenapa dana per mahasiswanya itu dibedakan? Itu dalam kaitan benefit Pak nantinya gitu. Jadi nanti mungkin Pak I akan bisa mendetailkan karena ini adalah uang negara, kita harus menghitung berapa benefit yang akan diterima atau berapa mahasiswa yang akan menerima benefit dari setiap rupiah yang kita pergunakan. Nanti Pak I akan menyampaikan mengenai dana bangunan, Bapak mengenai bangunan gedung itu mohon diupayakan melalui program yang lain Pak, khusus yang ini tidak memang mengalokasikan itu karena anggarannya tidak besar. Jadi dan ini banyak sekali perguruan tinggi yang harus kita dorong untuk melakukan transformasi sehingga pembangunan gedung itu melalui skema yang berbeda. Kemudian Ibu Mita mengenai registrasi akun, nanti mungkin Mas Didi atau Mas Nova akan menjawabnya dan mitranya dalam pernyataan mitranya dalam bentuk apa. Untuk dalam bentuk proposal barangkali yang diperlukan adalah pernyataan bahwa mitra bersedia, ada surat pernyataan dan sebagainya, atau kalau memang sudah ada MOU itu jauh lebih baik. Nanti Pak I mungkin juga akan menjelaskan bagaimana sebaiknya Pak I mengenai mitra ini dan pertanyaan-pertanyaan lain. Silakan Pak I. Oke, saya menjawab mengenai anggaran, Pak. Sebetulnya anggaran itu untuk menghitung pagu, Pak, maksimum yang boleh diajukan oleh institusi. Jadi nilai itu adalah maksimum anggaran yang boleh diajukan. Memang di Liga 1 kemungkinan akan jauh lebih kompleks dibandingkan Liga 2 dan Liga 3. Sehingga dengan demikian dibedakan masalah anggarannya, ya. Jadi kalau di pagu untuk untuk Liga 1 itu 10 juta per mahasiswa aktif itu maksimum, ya. Sedangkan kalau di Liga 2 8 juta per mahasiswa aktif maksimum, tapi di sini ada minimumnya bisa, ya. Sedang Liga 3 hanya 5 juta. Ini sebetulnya untuk melihat kompleksitas, dilihat dari kompleksitas kira-kira program yang akan diajukan. Jadi arahnya lebih ke arah ke sana, Pak. Dan juga yang diharapkan yang tidak mendapatkan hibah, yang tidak ikut, itu bisa juga mendapatkan dampak dari adanya hibah ini. Oleh karena itu, maka tadi saya katakan ada satu program studi yang mengajukan tapi didukung oleh program studi yang lain, ya. Itu bisa itu dilakukan seperti itu. Jadi masalah anggaran adalah seperti itu. Kalau masalah mitra sebetulnya yang bagus yang memang sudah ada. Tapi kalau misalnya belum, ya bisa disebutkan, ya. Dan nanti di dalam aktivitasnya jelas harus terlihat bagaimana untuk membangun kerjasama dengan mitra tersebut, ya. Kalau itu belum terjalin saat ini, tapi kalau sudah terjalin itu jauh lebih baik mitra tersebut. Itu mungkin tambahan dari saya, Bu Kiki. Terima kasih Pak.
Yang ini tadi yang Apa? registrasi akun, Mas Nova tolong. Ya, Itu Mas ya, Nova. Bu Kiki. Ya, Bu Dwita, terkait dengan pertanyaan tentang registrasi akun. Jadi per hari ini sudah ada 80 yang mendaftarkan, dan memang kami baru memproses yang suratnya salah, jadi memang kita kembalikan, dan yang benar ini baru akan kami proses ini pada saat setelah sosialisasi pertama kita hari ini. Jadi ditunggu saja Bu emailnya, nanti ketika sudah sampai emailnya sudah bisa login dan sudah bisa melihat datanya dan juga mengupload berkas-berkas yang memang dibutuhkan. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nova, Pak Ii, dan juga Bu Kiki yang sudah merespon pada sesi ketiga ini. Kalau melihat dari yang resen, ini ada satu lagi, maka langsung saja saya unmute Ibu Rika Anggraini dari Universitas Pancasila. Silakan Ibu Rika. Baik, terima kasih Mbak Rali atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Mbak Rali? Mohon maaf. Iya, terdengar Ibu. Silakan. Silakan. Terima kasih. Salam kenal Bu Kiki dan Pak Ii. Saya Rica dari Universitas Pancasila. Satu hal yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan borang IKU. Di situ kan terdapat baseline, kemudian ada target tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Supaya mungkin tidak kita ya bahasanya, tapi saya atau kami tidak misinterpretasi, untuk baseline, kemudian target tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu lebih baik mengisi dengan cara kualitatif, artinya dinarasikan, atau dengan kuantitatif, gitu, sehingga terukur apa yang mau kita capai. Itu aja sih Pak Ii dan Mbak Kiki. Terima kasih Mbak Ali. Ada lagi? Oke, kalau ya, baik, saya tampung. Oke, jadi kalau masalah IKU Bu sebaiknya dalam bentuk angka Bu, itu lebih mudah. Karena kalau kualitatif itu sulit Bu, karena baik, benar dan seterusnya itu kan sangat relatif. Jadi sebaiknya dalam bentuk angka kuantitatif Bu, lebih mudah. Sedangkan kalau baseline ini saat ini baseline-nya seperti apa, kemudian tahun pertama nanti setelah akhir tahun 2021 itu seperti apa dan seterusnya. Jadi bentuknya kalau bisa kuantitatif sebaiknya. Itu Bu. Ya. Saya menambahkan Ibu mengenai IKU. Seingat saya IKU 8 IKU itu semuanya disusun agar kuantitatif. Namun perlu juga dilihat bahwa untuk mencapai IKU, indikator kinerja utama, Ibu dan Bapak boleh merancang atau menggunakan indikator antara. Jadi boleh menggunakan indikator antara, tetapi ujungnya tetap harus untuk mencapai IKU. IKU ini dirancang dalam bentuk kuantitatif tadi seperti kata Pak Ii, sehingga memang kalau tadi kami meminta baseline dan seterusnya itu, memang indikator IKU itu akan selalu sifatnya kuantitatif. Demikian Ibu. Dan itu akan lebih mudah kita mengukur peningkatannya atau capaiannya. Iya, baik Pak Ii dan Bu Kiki, ini ada satu lagi penanya, mungkin sekaligus menutup sesi tanya jawab. Akan langsung saya unmute Pak Alnija dari Institut Santi Buana. Selamat siang. Boleh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pemaparan materi yang telah disampaikan. Saya ingin bertanya, mungkin tadi ada hubungannya dengan pertanyaan yang sudah dijelaskan, tetapi hanya meminta suatu penegasan. Saya melihat secara umum bahwa bantuan ini itu berarti karena ini adalah bantuan untuk pengembangan kampus merdeka, itu berarti selalu ada kaitannya dengan mitra. Ada kaitannya dengan mitra. Dan lalu tadi ada pembagian Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 itu. Dan ada maksimal minimal dari mahasiswa yang jumlah mahasiswa yang bisa mengajukan itu.
Nah, benar tadi yang menjadi satu pertanyaan dari satu ibu yang dari sekolah tinggi teologi yang tadi dari Jakarta tadi itu, apakah tidak ada solusi lain misalnya dengan satu universitas yang tidak memenuhi minimal atau maksimal dari jumlah mahasiswa itu. Yang berada di bawah 1.000 berarti otomatis tidak mendapat itu. Nah, sekarang apakah tidak ada solusi lain misalnya dari kementerian untuk menjawab persoalan itu? Nah, lalu yang berikut, memang tadi sudah dijawab bahwa universitas atau institut atau sekolah tinggi yang jumlah mahasiswanya yang pada Liga 3 tidak mencapai pada kriteria yang ditentukan, lalu bagaimana harus ada mitra dengan kampus lain, tetapi misalnya mitra dengan universitas lain tapi mereka yang mengajukan. Nah, ini mungkin bisa dipertajam lagi nih bagaimana namanya dalam pengembangan kerjasamanya soal pengajuannya itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak II dan Bu Kiki mungkin langsung direspon saja. Jadi saya menjelaskan begini, Pak. Sebetulnya nafas atau dasar dari hibah ini itu Dikti ingin membantu perguruan tinggi untuk mencapai apa yang diangankan, yang diinginkan, yang ada di dalam visinya, tapi diminta untuk membangun sistem untuk kampus merdeka. Nah, untuk bisa menjalankan proses kampus merdeka perlu dibangun sistem, sehingga setiap proposal yang diajukan harus berisi ISS untuk membuat sistem pengelolaan kampus merdeka. Di dalam pengelolaan itu jelas sekali, di sana ada kerjasama dengan mitra, kemudian memantau bagaimana kerjasama itu dilakukan, bagaimana mobilitas dosen, mobilitas mahasiswa, dan juga mobilitas dari pekerja atau staf studi dalam memberikan pengalamannya di kampus. Ya, jadi itu sebetulnya. Nah, jadi tujuannya seperti itu. Nah, namun karena keterbatasan dana, mungkin kita Dikti hanya memberikan ada batasan-batasannya. Kalau jumlahnya terlalu sedikit, mahasiswanya terlalu sedikit, dampaknya juga mungkin sangat kecil. Dan itu sebetulnya kalau mahasiswanya sedikit, itu mudah sekali untuk mengimplementasikan kampus merdeka. Sehingga pada waktu itu arah kita sebetulnya untuk perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya banyak, program studinya banyak, itu kan jelas sistemnya akan kompleks. Oleh karena itu, maka arahnya sebetulnya ke sana, Pak. Nah, untuk mereka yang tidak memenuhi syarat, sebaiknya kerjasama dengan perguruan tinggi, karena jelas di dalam 8 IKU itu dimungkinkan kerjasama antar perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi memang diminta untuk bekerjasama dengan mitra. Mitra bisa dari dunia usaha, dunia industri, tapi bisa dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, dan untuk itu yang memenuhi persyaratan itu bisa bekerja sama yang dengan mitra yang perguruan tinggi yang mungkin tidak bisa memenuhi persyaratan tadi. Nah, namun demikian, kalau nanti perguruan tinggi itu diperoleh dananya, maka kerjasama itu bisa dijalankan. Paling tidak, kalau ada dosen mengajar di perguruan tinggi itu bisa dibiayai dan seterusnya. Ya, jadi sebetulnya walaupun dana itu diterima pada satu perguruan tinggi, dampaknya bisa ke mitra. Ini yang sebetulnya dasarnya seperti itu. Ini dulu Bu Kiki. Kalau mau ditambahkan. Sudah cukup, Pak. Cukup, dan sebetulnya kalau yang berkaitan dengan jumlah mahasiswa kurang dari 1.000 ini
Mas Didi nih, Pak Didi yang bisa menjawabnya, karena itu juga kebijakan dari Kementerian, Direktorat Jenderal. Dari saya sudah cukup, Pak Didi, Pak Ii. Ya, mungkin dari Mas Didi ada tambahan? Ya, jadi nggak ada. Halo. Oke, baik. Sepertinya Mas udah. Didinya sedang away. Iya. Iya, Pak Ii dan Bu Kiki sudah ada lagi yang ditambahkan? Dan dari saya sudah cukup, Mbak Rali. Kalau saya cukup. Ya, baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dari Institut Santi Buwana tadi mengakhiri sesi tanya jawab kita sore hari ini sekaligus menutup acara. Sepertinya diskusi ini juga dilakukan di kolom chat ya, dibantu dengan Bu Cici dan Bu Lilis. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, demikian rangkaian acara sosialisasi PKKM bagi perguruan tinggi di lingkungan LDIKTI wilayah 3 dan 11. Saya mewakili tim Setjen Dikti mengucapkan terima kasih kepada para rektor, direktur, ketua perguruan tinggi, dan juga para ketua pelaksana yang telah hadir. Juga kepada pihak LDIKTI yang sudah membantu, khususnya kepada Sekretaris LDIKTI wilayah 3 dan 11. Tidak lupa juga terima kasih kepada narasumber yang telah hadir, Pak Ii, Bu Kiki, Mas Didi, Mas Nova, dan Mas Rian atas materinya. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua, khususnya dalam menjalankan program kompetisi Kampus Merdeka ini. Ya, akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memimpin acara. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi tambahan Bapak dan Ibu untuk absen dan materi sudah kami share di kolom chat. Bisa di-download. Terima kasih. Mana nih?